Saya akan membawakan materi tentang budaya positif yang di sekolah kita. Mudah-mudahan nanti budaya positif ini bisa diterapkan di sekolah kita. Ini hasil materi yang kami dapat di pendidikan guru penggerak, sehingga nanti bisa memotivasi kawan-kawan yang belum ikut untuk ikut. Nah itu. Baik Bapak Ibu, ini saya tutup sebentar, kemudian saya buka lagi nanti untuk memberikan materi budaya positif. Seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kemudian yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ini hanya setuju dan tidak setuju. Nanti kalau Bapak jawabannya simpan dulu. Nomor 1 saya setuju atau tidak setuju. Nomor 2 juga disimpan dulu jawabannya. Nomor 3 juga disimpan. Nanti setelah saya menyampaikan materi, benar nggak jawaban saya tadi? Ya, benar nggak jawaban saya tadi? Nah ini konsep inti budaya positif yang pertama adalah perubahan paradigma positif di sekolah. Yang kedua adalah disiplin positif. Kemudian nilai-nilai kebajikan. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Nah di sini anak kita ini banyak yang kurang mengetahui kebutuhan dasar anak kita itu apa, sehingga dia melakukan hal-hal yang ternyata di luar nalar kita. Kemudian motivasi perilaku manusia. Kemudian posisi kontrol guru. Nah kita guru itu harus punya posisi terbaik di mana itu akan kita lihat. Kemudian keyakinan kelas. Kita biasanya tahunya peraturan kelas. Nah nanti dilihat peraturan dan keyakinan sama atau beda. Kemudian segitiga diskusi. Ini penanganan masalah anak yang bermasalah. Kita gunakan cara ini. Nanti lebih baik cara ini apa yang cara yang kita sudah lakukan sekarang. Baik. Kemudian pembelajaran dengan paradigma baru. Nah ini paradigma baru. Ternyata di sini pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk menunjukkan profil pelajar Pancasila. Jadi intinya ke sana. Kita tetap ke profil pelajar Pancasila ini, paradigma kita yang baru ini mengalami ini. Jadi ada berdiferensiasi, ini berarti kita menampung perbedaan anak-anak, daya tangkap anak. Oh anak ini cepat, anak ini kurang. Nah itu harus tetap kita fasilitasi. Mana yang anak itu perkembangannya lambat, yang itu yang harus kita perhatikan. Yang cepat juga, ya jangan juga dibiarkan juga, tetap harus diperhatikan. Kemudian, nah ini. Bapak Ibu misalnya ada cincin nih di sini di tangan Bapak Ibu. Orang mau ngambil pasti akan, kalau ngambilnya paksa nggak akan Bapak Ibu kasihkan. Dirayu mungkin, kalau dirayu mungkin akan dikasihkan. Dengan metode apapun itu mungkin akan dikasihkan. Tetapi yang penting kita mengasihkan itu siapa? Apakah yang megang, yang menghafal ini, yang menghafal cincin ini, itu akan kasihkan ke yang merayu atau yang memaksa atau dengan iming-iming hadiah. Nah, jadi ada 3, paksaan, kedua adalah dirayu, ketiga adalah dengan hadiah. Merayu. Ya, ada iming-iming hadiah. Nah, sebenarnya posisi kontrolnya di mana? Di Bapak Ibu sendiri. Mau dirayu pakai apapun, kalau nggak mau ngasih nggak dikasih. Apalagi dipaksa. Yang dirayu aja belum dikasih, apalagi dipaksa. Jadi posisi kontrol itu ada di tangan kita. Maka kita bukan berarti kita mengontrol anak itu di tangan kita. Anak itu bukan di tangan kita. Selama ini pemikiran kita seperti ini. Nih, guru itu mengontrol murid.
Pemikiran kita selama ini, pokoknya murid itu harus nurut dengan saya. Pemikiran selama ini pasti gitu. Gitu kan Pak kan? Iya. Jadi jangan disamakan murid itu pinternya kayak Bapak Ibu guru semua. Kemudian yang kedua, bahwa semua penguatan positif itu akan bermanfaat. Kemudian ilustrasi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Jadi kritikan itu belum tentu menguatkan karakter. Misalnya kamu nggak seragam hari ini, jadi dengan kritikan omong-omongan kata-kata yang sifatnya membuat anak itu merasa bersalah, belum tentu dia akan berubah. Kemudian itu hak memaksa tadi. Jadi kita nggak bisa memaksa anak. Nah, memaksa anak di 12 AKL dan AKL itu dua-duanya, saya nggak memaksakan anak itu dia mengerjakan tugasnya dengan secepatnya, tetapi dengan kemampuan dia. Jangan kita maksakan dia belum mampu, tapi dipaksakan mencoba mengerjakan hal nggak ngerti. Ya, jadi biarkan dia mengerjakan sesuai dengan kemampuan dia. Makanya diferensiasi tadi. Kemudian berikutnya, nah ini berubah paradigma kebutuhan kita, realitas kebutuhan kita. Kalau di teori kontrolnya adalah realitas kebutuhan itu kita berbeda. Kita tahunya kebutuhannya itu anak-anak sama, padahal nggak sama. Kebutuhan anak-anak itu berbeda. Nggak, kebutuhan anak-anak itu nggak sama, satu dengan lain berbeda. Nah, kita anggapan kita sama, yang penting anak itu belajar kerjakan tugas selesai. Anggapan selama ini nggak seperti itu. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Nah, kita melihat murid kita itu sama, kita samakan murid kita, yang pintar maupun kurang pintar, dan yang paling peringkat terakhir kita samakan. Nah, ini yang selama ini yang ada di mindset kita. Kemudian perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, ini anak bolos, itu suatu kesalahan. Kemudian anak berantem, suatu kesalahan. Memang salah, tetapi ada cara penanganannya yang lebih baik. Kalau salah ya memang salah, sesuai dengan peraturan. Tetapi ada penanganan bagaimana anak ini supaya sadar itu bukan atas paksaan kita sadarnya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, prinsipnya. Padahal orang lain nggak bisa mengontrol, seperti tadi, pegangan tangan tadi. Kita yang bisa mengontrol, kita yang akan bisa membuka tangan ini. Orang mau merayu bagaimana, kalau kita nggak suka dengan orang itu, nggak akan kita buka. Kan berarti kontrol ada di tangan kita. Ini nggak seperti itu prinsipnya. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan yang gagal. Kalau bapak ibu bujuk gagal, kemudian dipaksa anaknya mau beli mainan, dibujuk nggak mau, jadi dipaksa ditarik pulang, nangis. Ya kan. Nah, ini kemudian model berpikir menang atau kalah itu nggak ada lagi menang kalah. Makanya nggak ada berpikir bahwa kita menang kalah. Anak itu istilahnya, makanya di Kurikulum Merdeka nggak ada yang namanya peringkat untuk menghindari menang kalah ini. Nah, di Kurikulum Merdeka itu nggak ada menang peringkat karena untuk menghindari ini. Karena ini akan sebenarnya membuat siswa yang lain iri. Ya, irinya tapi sebenarnya iri bagus, tapi ada yang iri yang dampaknya jelek juga. Gak semuanya bagus. Kemudian kenapa harus budaya positif di sekolah itu? Karena suasana yang sangat mendukung pelaksanaan pembelajaran yang kondusif. Suasana positif akan membuat lingkungan belajar lebih menyenangkan, sehingga proses belajar dapat berjalan tanpa beban, tekanan, melainkan keinginan dan kesadaran dari dalam diri peserta didik. Suasana positif juga akan membentuk karakter positif peserta didik, sehingga akan menjadi budaya positif peserta didik dan budaya positif lingkungan. Kalau sudah budaya positif ini sudah kita budaya positif ini kita terapkan di sekolah, anak merasa nyaman, disuruh pulang nggak mau pulang nanti. Nah, disuruh pulang nggak mau pulang. Nah, ini budaya positifnya apa saja, itu nanti ada di berikutnya ini.
Nah, budaya positif itu apa sih? Nah, sebelum masuk isi budaya positif itu apa saja, yang pertama kita harus tahu budaya positif itu apa. Yang pertama adalah budaya positif itu adalah nilai atau keyakinan. Nah, nilai atau keyakinan dari kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik atau siswa, sehingga peserta didik menjadi pribadi yang bijaksana dan bertanggung jawab. Ya, menumbuhkan kesadaran, bukan menyalahkan kita. Jadi menumbuhkan kesadaran bahwa saya salah. Berarti kalau saya salah, apa yang harus saya lakukan? Jadi menumbuhkan kesadaran dari anak itu untuk berubah dan bertanggung jawab atas diri sendiri. Nah, ini disiplin positif. Nih, disiplin itu artinya sebenarnya bukan, selama ini mungkin akan salah arti. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin itu belajar. Kalau disiplin tepat waktu, berarti belajar untuk tepat waktu. Disiplin itu belajar. Artinya bukan disiplin yang selama ini ada di mindset kita. Nah, jadi disiplin itu artinya belajar. Jadi disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab apa yang dilakukan berdasarkan nilai yang diyakini. Itu disiplin. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan, reward, ancaman, dan hukuman. Kita mendisiplinkan anak tanpa ini, tanpa ada imbalan atau penghargaan, ancaman, dan hukuman. Selama ini yang kita lakukan. Ya, selama ini yang kita lakukan. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Motivasi dari dalam diri kita masing-masing. Itu nanti ada dua jenis. Nah, disiplin positif ini adalah pendekatan yang digunakan untuk mendidik anak melakukan kontrol diri dan membentukkan kepercayaan diri. Ya, jadi mengontrol diri, yang kontrolnya bukan kita, melainkan anak sendiri, dan membentuk kepercayaan diri anak itu tersebut. Yang pertama, tanpa kekerasan, tanpa ancaman, melainkan komunikasi tentang perilaku secara efektif antara guru dan peserta didik. Yang kedua, peserta didik diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka dan menumbuhkan rasa tanggung jawab dalam diri. Kemudian yang ketiga, menumbuhkan kesadaran peserta didik, memperdayakan peserta untuk melakukan tanpa sogokan, ancaman, atau hukuman. Jadi menumbuh kesadaran anak itu tanpa adanya sogokan, imbalan, tanpa kita ada iming-iming. Oh, kamu kalau rajin masuk nanti saya kasih, kalau di TK misalnya bintang 5. Nah, itu bagus, tapi dampak kedepannya akan jelek. Kedepannya dia akan melakukan pekerjaan itu kalau ada imbalan. Kalau nggak ada imbalan, tidak akan melakukan pekerjaan. Nah, itu. Kemudian nilai-nilai kebajikannya ini nilai-nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang dari anak tersebut. Jadi nilai-nilai yang disepakati itu adalah nanti kebijakan, keyakinan dari anak-anak itu tanpa kita membedakan itu tadi ras, ya, tanpa membedakan. Contohnya ini profil Pancasila. Tentunya di sini Bapak Ibu sudah paham, yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kebinekaan global, gotong royong, mandiri, benar kritis, kreatif.
Kemudian dari yang bentuk selain non formal, di sini ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreatif, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian yang berikutnya 9 pilar karakter. Ini cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian, tanggung jawab, kejujuran, amanah, diplomatis, hormat dan santun, kemudian dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif, pekerja keras, kepemimpinan dan keadilan baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Nah, nilai-nilai inilah yang akan kita budayakan positif di lingkungan belajar kita. Kalau nilai yang pertama, beriman dan bertakwa, sudah kita lakukan dengan sholat zuhur setiap waktu di sekolah. Walaupun yang sholat zuhur anaknya jumlahnya 300 sekian, yang sholat hanya sekian persen, ya. Ada yang sholat di musola, ada ngobrol di bawah pohon. Nah, ini dari budaya yang ngobrol ini yang harus kita rubah dulu supaya jangan ganggu yang sholat. Kemudian motivasi. Nah, ini tadi motivasi perilaku manusia. Pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Motivasi kita itu pasti itu salah satunya. Kenapa datangnya tepat waktu? Karena motivasinya anak-anak itu untuk menghindari ini, untuk menghindari hukuman, kalau ketidaknyamanan, karena dia takut telat. Kalau telat nanti dihukum. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan penghargaan. Siapa tahu wali kelasnya ngasih penghargaan. Nanti kalau datangnya semua nggak ada yang terlambat, wali kelas memberikan ini apa. Nah, itu. Kemudian yang terakhir, yang motivasi yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percayai. Dan ini sebenarnya yang motivasi yang kita harapkan itu yang ketiga ini, yang menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Kalau dia menghargai diri sendiri, otomatis kalau melakukan kesalahan dia akan sadar. Kemudian teori motivasi perilaku manusia yang tadi dibagi menjadi dua, ada eksternal dan internal dari 3 teori tadi. Yang teori yang pertama menghindari hukuman tadi itu eksternal, mendapatkan imbalan dari yang lain itu juga eksternal. Nah, untuk menghargai diri sendiri tadi yang internal. Nah, ini yang bagus. Jadi sadar dia melakukan kesalahan. Kemudian berikutnya, nah ini menurut Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Indonesia sekaligus Menteri Pendidikan pertama Indonesia, bahwa merdeka menurut Ki Hajar Dewantara itu, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi dia mampu memerintah diri sendiri. Merdeka itu mengatur diri sendiri, bukan saja hanya terlepas dari perintah orang lain, tetapi dia mampu mengatur dirinya. Anak ini kalau sudah kita dan anak sudah memahami ini, maka budaya ini akan bagus. Sekolah kita akan sangat bagus. Tapi kita bertahap. Tidak mungkin langsung bisa kita terapkan, tapi secara bertahap ini akan bisa kita lakukan. Kemudian, hukuman dan penghargaan. Pengaruhnya yang tadi, yang saya sebutkan tadi, yang ada 3 pertanyaan pertama tadi, setuju atau tidak setuju. Nih, ada pengaruh di sini. Ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Yang pertama tadi, kalau penghargaan, kemudian ada penghargaan yang berikutnya, itu akan mengurangi motivasi. Yang penghargaan tidak akan masuk, ya. Nah, ini penghargaan yang sifatnya ini hanya motivasi eksternal, itu nggak bagus. Yang penghargaannya hanya motivasi eksternal. Kemudian hukuman
oleh penghargaan, dihukum tapi oleh penghargaan. Nah, dihukum oleh penghargaan, tapi dia merasa dikasih penghargaan tapi kok seperti dihukum. Ini penghargaan menurunkan kualitas. Kenapa? Ya, nah itu sebenarnya menghukum. Penghargaan yang menghukum bahwa dia itu nanti kalau nggak dikasih nanti kembali ke awal. Dia malas lagi. Ya, agak lama. Sehingga kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Nah, jadi penghargaan mematikan kreativitas anak. Kenapa ya? Akhirnya yang lainnya merasa kalah karena yang itu terus yang menang, yang merasa kalah, yang lainnya nggak kreatif lagi, males kalau sudah tahu itu yang menang, yang akan selalu dikasih penghargaan. Kemudian penghargaan mengurangi motivasi intrinsik, motivasi yang dalam tadi. Setiap penghargaan akan mengurangi itu. Kenapa? Ya, dia mengharapkan pujian dari luar, mengharapkan imbalan dari luar, sehingga dia akan mengurangi motivasinya. Berikutnya, nih, dalam memberikan apresiasi pengakuan perlu diingat beberapa hal. Beri dukungan secara khusus. Kalau kita mau memberikan apresiasi atau pengakuan, itu berikan dukungan khusus. Kemudian berikan pengakuan secara pribadi. Kemudian berikan pengakuan ke semua murid bergantian. Berikan pengakuan secara konsisten, fokus pada proses. Jadi yang boleh kita berikan adalah pengakuan, bukan penghargaan. Misalnya anak bisa jawab, kita kasih tanda bagus atau jempol dan sebagainya. Nah, jadi diberikannya nggak pada satu orang, ke semuanya sama. Setiap anak melakukan kebaikan, kita akan memberikan kata-kata itu yang sama. Nah, memberikan kata-kata yang bagus, yang keren, kemudian apalagi itu sama dan konsisten. Jangan berhenti di tengah jalan. Nah ini yang bagus adalah ini, pengakuan itu memberikan apresiasi, bukan penghargaan, melainkan apresiasi, pengakuan atas kemampuan anak, yang bukan penghargaan. Berikutnya contoh pengakuannya nih. Kemarin saya perhatikan, rasa empati kamu besar sekali. Dari jam 9. Nilai kebajikannya adalah rasa empati kamu besar sekali. Kemudian situasinya pada saat menolong murid baru di kelas. Jadi ini ada anak yang ada murid baru dibantu oleh kawannya yang lama, kawan yang sudah lama duluan. Nah ini kita kalau melihat seperti itu, kita harus berikan apresiasi. Anak melakukan kebaikan, menolong kawannya, itu kita berikan apresiasi. Kalau kita melihat, kita beri penghargaan, walaupun bukan berupa yang tadi, hadiah tadi, melainkan dengan kata-kata. Nah, kita berikan apa? Ya, terima kasih sudah mau membantu temannya dengan kata-kata seperti itu saja. Jadi tidak perlu dengan hadiah. Nah ini Bapak Ibu, ini dijawab hukuman ada konsekuensi konsekuensi. Nah Bapak Ibu lihat, mencatat 100 kali dalam buku, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Anak terlambat sekolah, Bapak Ibu kasih hukuman mencatat 100 kali kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Ini hukuman atau konsekuensi. Nah. Kemudian Pak Herman hukuman. Pak Isman konsekuensi. Apa? Hukuman Pak. Hukuman, padahal hukuman. Yang ibu-ibunya yang di sebelah sini. Konsekuensi. Oke, nanti kita lihat jawabannya. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir. Hukuman atau hukuman. Oke.
Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Konsekuensi. Ya. Oke, ada konsekuensi dan hukuman. Kita lihat. Menggantikan kertas tugas temannya yang telah dicoret. Membersihkan tumpahan air meja ditulis karena kesedot. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau? Hukuman. Yang kemarin lagi siapa? Kemarin Lija ya? Yang anak Yudi. Ya, nanti lihat dong hukuman apa di sini. Yang melakukan. Kemudian Pak Usen nih, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini apa Pak Usen? Hukuman atau konsekuensi nih? Hukuman. Oke, kita lihat jawabannya. Nah ini. Nih jawabannya. Hukuman, konsekuensi, hukuman, konsekuensi Pak Usen yang terakhir. Lihat, kita lihat di nomor 1 dengan di nomor yang terakhir. Ini sama-sama, di nomor 2 ya, sama-sama berlari mengelilingi lapangan, tapi hukuman yang di terakhir konsekuensi. Apa bedanya? Yang ini. Kalau saya format 10 menit sebelum ikut kegiatan olahraga, kalian harus keliling lapangan. Ada kesepakatan antara guru dengan siswanya. Kalau itu bentuknya memang dia aturan yang sekolah lama, bukan pada saat olahraga saja. Oke, jadi Toleransi olahraga. Oke, jadi hukuman ini kalau kita lihat di sini, hukuman itu adalah yang diberikan tidak ada sangkut pautnya dengan apa yang dilakukan anak, kesalahan yang dilakukan anak. Itu nggak ada hubungannya. Kalau konsekuensi ada hubungannya. Ada hubungan seperti cara-cara ini kan konsekuensi, dia harus ganti. Jadi hukuman itu tidak ada konsekuensi, tidak ada hubungan dengan kesalahan yang dilakukan seseorang. Tapi kalau konsekuensi itu ada keterkaitan yang di kesalahan yang dilakukannya. Hukuman. Jadi telah membersihkan WC hukuman, menyapu juga hukuman, bukan konsekuensi. Ya, jadi harus dibedakan. Nah, bedanya di situ. Ada keterkaitan antara yang dilakukan oleh anak dengan tidak. Itu bedanya hukuman dan konsekuensi. Nah ini perbedaan hukuman. Selalu sesuatu yang menyakiti harus terjadi. Itu hukuman. Pasti menyakiti. Hukuman itu menyakiti secara fisik maupun tidak fisik. Seperti Pak Usen kemarin umur anak gak olahraga hormat. Dalam hati mungkin dia akan merasa tersakiti walaupun di luarnya dia anteng-anteng aja. Ya pasti kesel dia. Ya itu. Lama lagi kan gitu. Nah itu pasti di hati dia itu pasti akan diingat sampai kapanpun. Itu yang namanya hukuman. Ya membekasnya itu lama. Kemudian kalau konsekuensi sesuatu yang terjadi memang harus dilakukan. Kita melakukan kesalahan apa ya harus kita ganti juga. Kemudian membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama, ini hal hukuman. Makanya pasti Pak Usen dulu waktu SD misalnya berbuat salah kemudian ditekan guru, sampai sekarang pasti ingat dia nama gurunya gitu. Pasti masih ingat. Nah karena hukuman ini, setiap hukuman itu pasti akan membekas di anak, ya pasti akan membekas dan anak itu akan ingat. Yang saya pernah ingat itu alumni berapa itu ketemu di saya di bus atau apa, dia nanya, Bu Malau masih ada Pak? Masih apa? Suka nyupi saya Pak. Hukumannya itu kan. Suka nyupi saya kalau nggak kerjakan tugas. Nah itu karena membekas kan. Nah itu ya akan diingat selalu dalam rombongan Kiki. Iya Pak, banyak dulu kan. Nah itu jadi
Kemudian paksaan juga, hukuman itu paksa, melanggar paksaan. Mau nggak mau anak yang kita hukum suruh hormat bendera tetap hormat dia sampai gurunya nyuruh berhenti. Paksa, kalau enggak nanti dihukum lagi. Kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri. Nah, mendorong anak, kenapa dia menyakiti diri sendiri? Karena sesuatu yang nanti akhirnya terpendam, nggak berani menyampaikan. Akhirnya anak itu bingung mau bicara dengan siapa, orang tuanya nggak berani, takut disalahkan lagi, sehingga akan menimbulkan berakibat seperti ini. Kemudian anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Nah itu pasti sampai rumah nggak berani dia ngomong, ya nggak berani. Kejadian di kelas ini 12 TKJ. Ya padahal ya 12 TKJ, nah, ngakutnya uangnya sudah dibayar untuk uang sekolah, nggak taunya tinggal 1 juta, sisanya nggak tahu kemana. Karena itu mungkin ada tekanan dari pihak luar. Kemudian marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Nah ini, nah kejadian marah, merasa bersalah. Makanya ada anak kita berantem, kemudian kita marahin, pasti dia pertama pasti dia akan berontak kan? Akan berontak, akan ikut ibu ini gini-gini, pasti dia akan ibu salahkan, bapak ibu salahkan anak itu, pasti dia akan membela diri. Karena ini tadi. Nah, karena sudah salah disalahkan lagi, pasti dia akan lebih merasa bahwa dia akan bersalah dan merasa tidak dihargai. Seharusnya apa nanti? Ada cara penanganannya bagaimana? Nah ini Bapak Ibu. Tapi kalau konsekuensi ini membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka pendek. Jangka pendek aja, nggak panjang. Kalau hukuman panjang. Kalau konsekuensi nggak panjang ininya. Kemudian anak menghargai disiplin, menciptakan disiplin yang tadi. Kemudian tanggapan, ada stimulus tanggapan. Kemudian mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kemudian konsep diri yang baik. Kemudian anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Nah ini, jadi konsekuensi ini ternyata konsekuensi ini masih banyak juga tidak bagus juga, walaupun lebih bagus daripada hukuman. Ya. Oke, berikutnya. Nah ini identitas gagal. Kalau sampai gagal seperti ini, yang tadi sudah sama ini. Nah penyelesaiannya gunakan apa ini? Pakai restitusi penyelesaiannya. Yang hukuman dan tadi konsekuensi tadi itu diselesaikannya pakai metode restitusi ini. Ya. Restitusi merupakan pilihan yang terbaik. Nanti akan kita ada di poin berikutnya bagaimana restitusinya ini tadi. Hukuman negatif dampaknya. Kalau konsekuensi masih netral. Tapi restitusi ini adalah yang positif. Cara penanganan berarti penanganan yang terbaik. Yang ini yang akan kita pelajari supaya dalam menyelesaikan ke depan, menyelesaikan permasalahan anak kita akan lebih bijak lagi. Nah ini hukuman menyakitkan tadi, tidak nyaman, merasa takut, memaksa, murid memberikan kesalahan, murid merasa rendah diri, penghargaan tidak efektif, kalau penghargaannya tidak efektif, merusak hubungan, sifat iri, kalau saya yang telah saya sampaikan tadi iri, kemudian mematikan kreativitas tadi sudah saya sebutkan, hukum dengan sistem ranking tadi, ya sebenarnya nggak bagus dengan sistem ranking, cuma karena kita ingin ada yang dapat beasiswa, maka kita gunakan sistem ranking ini. Makanya di kurikulum mereka nggak ada sistem ranking. Kemudian merampas hak menghargai diri sendiri, ini penghargaan. Kemudian secara pendekatan restitusinya di sini pengertian restitusi sendiri
bahwa sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Pendekatan pengertiannya adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dan dengan karakter yang lebih kuat menurut Gosen tahun 2004 ya. Jadi institusi ini jadi memperbaiki kesalahan mereka, memperbaiki kesalahan anak-anak sehingga mereka bisa kembali ke kelompoknya mereka, kembali ke kawan-kawannya yang tadi musuhan jadi nggak musuhan. Cirinya bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi bukan kita suruh anak itu suruh menebus kesalahan, tidak, enggak, memperbaiki kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan. Jadi cirinya memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Perbaikan kita ke anak itu kita tawarkan, bukan dipaksa kamu harus besok harus berubah seperti ini, jangan. Bukan paksaan, tapi tawaran perbaikannya. Kemudian distribusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Jadi menuntut diri sendiri, bagaimana saya memperbaiki kesalahan saya, bukan dari paksaan dari kita. Kemudian distribusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, mencari kebutuhan dasar. Nanti kebutuhan dasarnya ada apa saja. Kemudian distribusi diri juga cara yang paling baik. Distribusi fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi distribusi ini membentuk karakter bukan tindakan kita memaksa. Tindakan kita memaksakan anak bukan. Kemudian fokus pada solusi. Kita fokusnya pada solusi bagaimana anak itu tidak melakukan lagi ke depannya, tapi bukan dari kita. Kita tanya ke anak bagaimana kamu ke depan tidak supaya kamu tidak melakukan hal tersebut lagi. Jadi anak yang bukan ide, saya harus gini-gini, itu anak sendiri bukan kita. Kemudian mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Biasanya kalau berbuat salah seperti kasus yang arisan di 12 TKJ dua-duanya ini akhirnya nggak masuk lagi anaknya karena ini dia mau kembali ke kelompok dia malu, mau kembali ke kelompoknya malu karena atas tindakan anak itu sendiri. Nah ini perlu kalau sampai nanti masih berapa ini harus dipanggil anaknya, kita lakukan pendekatan. Kenapa? Dan ke kawan-kawannya juga diberi pengertian, jangan bully lagi. Pembulian di kita nggak boleh ya. Kemudian ini konsepnya jadi penguatan jangka pendek yang konsekuen, perlu dimonitoring. Kalau kita menggunakan konsekuensi ini perlu monitoring berkelanjutan, adanya respon, murid menghormati peraturan, menghilangkan waktu untuk merenung kesalahan. Hal itu sini, murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Jadi tidak ada penguatan jangka pendek. Dia otomatis murid itu bertanggung jawab atas perilaku dia sendiri. Kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, bukan jangka pendek. Kemudian menghormati diri sendiri dengan orang lain. Jadi menghormati, dia setelah tahu ini dia akan menghormati diri sendiri, apalagi orang lain. Kemudian teori kontrol. Jadi memegang penting peran penting tadi yang menggenggam tadi. Teori kontrol itu yang memegang peran penting. Kemudian murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Nah ini kalau sudah murid sadar semangat, dia tidak semangat untuk tidak melakukan kesalahan lagi. Nah ini yang kita harapkan. Jadi solusinya ada di murid itu sendiri, bukan di kita solusinya. Kemudian hukuman tidak terencana. Nah tadi Pak Herman, hukuman kan tiba-tiba dia nggak pakai masker langsung dihukum, nggak ada rencana. Nggak ada rencana kalau dia dihukum suruh keliling lapangan, nggak ada rencana. Karena mungkin Bapak Ibu melihat lapangan itu kosong, ada mana suruh lari aja, nggak ada rencana kan? Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi, karena apa? Nggak dilibatkan. Dalam hukuman itu murid kan nggak dilibatkan, kita langsung mengambil tindakan, mengasih hukuman. Kemudian bersifat satu arah, hanya kita saja, murid nggak diajak berbicara. Kemudian fokus pada hukuman fisik atau psikis. Jadi fokusnya hukuman itu pasti fisik rata-rata. Suruh nyapu,
suruh ngepel, suruh lari. Nah itu kan fokusnya ke situ. Kalau konsekuensi adalah rencana disepakati sesuai aturan. Aturannya jelas. Dia telat 15 menit pelajaran PJOK keliling lapangan, kan karena sudah direncanakan tadi, sudah dengan aturan Pak Usen waktu ngajar. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman, tapi tetap nggak nyaman walaupun ada konsekuensinya. Siapa tahu pas disuruh keliling lapangan dia lagi nggak enak badan, tahu-tahu nanti pingsan, lebih berbahaya lagi. Kemudian sikap guru selalu memonitor murid. Memonitor, apalagi kalau yang jarang masuk di monitor. Hari ini masuk enggak ya? Cari informasi bahwa anaknya masuk enggak hari ini. Si A misalnya memang jarang masuk. Ini selalu dimonitor. Jadi bukan kesadaran anak sendiri, tetapi gurunya yang monitor. Nah ini. Kemudian institusi proses menciptakan kondisi yang memperbaiki kesalahan tadi. Proses kolaborasi untuk mengajarkan murid untuk mencari solusi. Jadi kolaborasi kita dengan murid bagaimana mencari solusi terbaik atas kesalahan yang dilakukan. Kita bicara, misalnya kamu terlambat, bagaimana caranya kamu bisa mengatasi ini supaya nggak terlambat besok-besoknya. Biarkan murid sendiri yang mencari solusinya. Dia sendiri yang tahu kenapa saya terlambat, karena tidurnya malam main game. Berarti dia supaya nggak terlambat tidak main game, tidur nggak malam, kan? Jadi anaknya sendiri yang harus bisa mencari solusi atas kesalahannya. Berikutnya, ini hukuman guru menghukum siswa itu hormat bendera tadi, kalau saya hormat bendera sebelumnya. Kemudian guru marah dan murid takut, ini pasti, ini hukuman. Nah, kemudian konsekuensi guru mengerjakan PR saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Nah ini konsekuensi, misalnya anak tidak mengerjakan PR, boleh ditambah lagi suruh mengerjakan lebih banyak lagi PR-nya. Kemudian guru tegas dan siswa menghormati peraturan, ini konsekuensi. Kemudian institusinya guru menanyakan keyakinan kelas atau keyakinan diri dan membantu siswa menyelesaikan masalah. Guru terbuka dan siswa menghormati diri dengan orang lain. Jadi keyakinan kelas, menanyakan keyakinan kelas. Bapak Ibu saya yakin belum buat keyakinan kelas. Nah mulai minggu depan wali kelas silahkan buat keyakinan kelas. Nanti ada prosedur membuat keyakinan kelas seperti apa, supaya kalau ada anak itu melakukan kesalahan kita tanya keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar. Jadi dia paham keyakinan kelas. Nanti itu siapa yang buat? Apakah Bapak Ibu tahu kamu bawa sepatu ke dalam kelas sudah ditempel? Ya, jadi itu di kelas 12 HKL sudah saya suruh buat, tapi belum selesai kayaknya, belum selesai. Kemudian, nah ini yang akan mulai kita lakukan di kelas mulai minggu depan. Mudah-mudahan Bapak Ibu kelas, mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan? Mengapa yang itu keyakinan kelas, bukan peraturan kelas? Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat pengendara sepeda motor? Mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan masker dan cuci tangan? Setiap saat. Ya. Tentunya kan ada aturan mengapa kita harus pakai helm, karena untuk melindungi dari kecelakaan, kepala dari kecelakaan. Kemudian mengapa kita menggunakan masker dan cuci tangan? Untuk menghindari penyebaran virus. Nah mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Nah itu. Nah ini, jadi keyakinan kelas itu guru bersama siswa membuat keyakinan kelas, bukan peraturan. Berdiskusi tentang peraturan, diskusi dulu. Berangkatnya memang nggak apa-apa dari peraturan. Kemudian menyusun peraturan menjadi keyakinan, kemudian menempelkan keyakinan di kelas. Jadi peraturan sekolah umumnya ini silahkan dibuat di kelas peraturan. Keyakinan kelas kita apa?
tapi beda dengan peraturan ya. Jadi keyakinan dan peraturan beda. Ya. Kalau peraturan yang membuat adalah instansi, ya. Kalau keyakinan kelas itu dibuat berdiskusi bersama-sama guru dengan siswanya. Jadi nanti kalau melakukan kesalahan siswa itu sadar sendiri, oh ya saya salah melakukan karena telah melanggar keyakinan kelas A, B, dan C. Dan keyakinan kelas nggak perlu dibuat banyak-banyak. Kenapa? Karena kata-katanya sifatnya universal. Jangan sesuai dengan peraturan. Kalau peraturan terinci, ini sifatnya universal. Ini bukan sekolah kita ya, belum. Mudah-mudahan nanti kayak gini. Mantap ya benarnya. Bagus. Baik. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas ini? Lebih abstrak daripada peraturan. Kemudian berupa pernyataan universal yang saya bilang tadi. Kemudian dibuat dalam bentuk positif. Sudah sedikit saja biar mudah diingat, dapat diterapkan di kelas. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Jadi semua. Nanti misalnya saya sudah buat di 12 AKL, 12 sudah buat. Ibu masuk, bapak ibu masuk, lihat mana keyakinan kelas. Kira-kira ada yang direvisi, nggak apa-apa direvisi. Ya, direvisi biar berlaku secara universal. Jadi siapapun yang ngajar di situ dia tetap bisa menggunakan keyakinan kelas tersebut. Jadi bukan peraturan. Ini Bapak Ibu. Jadi semua warga yang ada di kelas ikut. Kemarin di 12 AK2 dia sudah berlengkapan. Keyakinan kelas yang sudah kamu buat berapa? Ada 11 Pak. Dibacakan nama mereka. Ini Pak, coret, yang ini coret, yang ini karena sudah dimasuk ini, sudah dimasuk ini, sudah ini. Nanti Bapak Ibu cek lagi kalau memang ada yang sama, tinggalkan. Itu kan ditambah di kakak, kemudian pakai kertas lem itu kan bisa dilepas. Ya, not apa namanya? Tinggal, nah, saya kurang paham. Tinggal itu nah, itu kan bisa dilepas, bisa diganti. Jadi jangan permanen. Karena apa? Ini bisa ditinjau, karena ditinjau dari waktu ke waktu. Kalau memang mau ada perubahan, tinggal dilepas, tulis kembali, tempel lagi. Nah ini, yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Ini dari dua ini Bapak Ibu. Ini semuanya disebut kesepakatan. Yang pertama di kolom sebelah kanan saya lalu kiri ya. Kiri, datang tepat waktu mengucapkan salam. Menjaga kebersihan sekolah. Berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Aktif dalam pembelajaran. Ini tertib. Kemudian kesepakatan yang satunya, kami guru dan murid saling menyayangi. Kami dan murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman. Nah, yang mana yang keyakinan? Yang ini, ya. Karena ini universal, ya. Kata-kata universal yang di sini sudah ada di sini. Nah, jadi keyakinan kelas itu kita buatnya seperti ini, universal seperti ini. Bukan peraturan ya, bukan peraturan. Nah itu Bapak Ibu. Jadi ini yang kita yakini buat kesepakatan. Jadi buat kesepakatan dulu dengan anak-anak, baru yang dari kesepakatan itu menjadi namanya keyakinan kelas. Jadi buat kesepakatan. Kenapa? Ada pertanyaan. Kenapa kesepakatan atau keyakinan? Jadi kesepakatan dulu. Sudah sepakat semua setiap warga yang ada di kelas itu, baru namanya menjadi keyakinan kelas. Kalau sudah sepakat semua. Nah ini jawab seperti tadi. Nomor 1, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Dilarang mengganggu orang lain. Ya, keyakinan atau kesepakatan. Nanti lihat. Dilarang mengganggu orang lain. Itu nilainya ya, nilai dari keyakinan tadi. Ya, bukan cuma nilainya Pak, nilainya, bukan kesepakatannya. Nilainya ini nilai apa? Kalau tidak mengganggu orang lain, kesepakatan kelas tadi itu, keyakinan kelas tadi yang telah dibuat. Apa saya menghargai
Ya. Kemudian dihargai, dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau menunggu, giliran gunakan masker, jangan berlari di kelas atau koridor. Nah ini nilainya. Jadi nilai itu adalah tanggung jawab. Peraturannya selalu kembalikan buku pada tempatnya, itu adalah tanggung jawab. Keyakinannya yang tadi. Jadi sudah ada tanggung jawab. Kalau dia sudah membalikan buku tempatnya, itu tanggung jawab. Minjem ke perpus kemudian dipulangkan ke perpus lagi, itu tanggung jawab. Keyakinan dari tanggung jawab. Makanya keyakinan tadi universal tadi, bukan peraturan. Kemudian menghormat, tadi mengganggu orang lain, tidak dilarang mengganggu orang lain, berarti menghormati dan menghormati orang lain. Kemudian hadir 15 menit sebelum pelajaran, berarti menghormati orang lain dan berkomitmen. Kemudian keselamatan, menghormati orang lain. Kemudian kesehatan, kemudian menghormati orang lain, bersabar, kesehatan, keselamatan. Nah ini Bapak Ibu. Jadi ini harus nilainya, nilai-nilai ini yang kita tanamkan di keyakinan kelasnya. Jadi bukan peraturannya, ya, bukan peraturannya. Baik, ini kebutuhan dasar anak. Kebutuhan dasar itu manusia itu mempertahankan kondisi fisiologis dan psikologis yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Apa saja? Nih kebutuhan anak. Penugasan, penguasaan. Kalau anak-anak itu jadi kepala geng, berarti ini kebutuhan dia. Penguasa, ya. Penguasa. Kalau dia bertahan hidup, seperti kasus yang anak kita yang dia sekolah nyari bekerja, nah itu ini berarti dia mempunyai kebutuhan untuk bertahan hidup. Jangan tahun kemarin siapa Solihid ya, yang bekerja itu, yang 12 AKL itu, pulang sekolah kan dia bekerja. Ini dia butuh ini bertahan hidup untuk bayar sekolah. Kemudian kesenangan, berarti kalau anak ini ganggu kawannya senang, ya ini dia butuh ini, butuh kesenangan dia. Kalau ganggu kawannya senang, ya ini berarti dia memerlukan kebutuhan ini. Kemudian rasa kasih sayang yang rasa diterima. Apa ini? Contohnya, ya, rasa sayang dan rasa diterima. Kemudian kebebasan. Nah, bebas itu memilih, punya pilihan. Nah, misalnya dia bawa bekal, ternyata dari rumah bekalnya itu aja, akhirnya dia rebut punya teman yang lain. Ya kan dia pengen pilihan bekalnya, pengen yang menunya, pengen yang lain, ya itu saja. Nah ini rasa dikasih sayang diterima, ya kalau bukan orientasinya ke anak-anak yang pacaran ini, bukan orientasinya ke sana, bahwa kita anak ini kalau diperhatikan butuh perhatian, ya. Nah Rambuni, kasus Rambuni, ya. Nah itu butuh kasih sayang dia itu, karena selalu membuat, kalau dipanggil kan akhirnya nurut, diperhatikan dia nurut. Nah itu butuh kasih sayang seperti ini. Abi itu Nah dengan seperti itu Bapak Ibu sudah paham mana yang anak-anak yang butuh kasih sayang. Ya. Tidak bisa membedakan. Nah ini bertahan hidup tadi makanan, ya, berbeda tinggal, kasih sayang ini rasa diterima, peduli. Ya, kadang-kadang dia merasa supaya diterima di kelompoknya, jadi perlu perhatian, harga diri, keinginan dianggap menjadi pemimpin prestasi yang selalu, dia nggak pengen jadi ketua kelas tapi dia nggak ditunjuk kawannya, itu kan sudah masuk ini, ya penguasaan ini dia termasuk. Dia pengen menjadi ya. Nah itu. Kemudian kebebasan, memilih, mempunyai pilihan, mampu menyediakan arah, mengendalikan arah. Bermain, kemudian kesenangan, bermain, humor, antusiasme dan tertawa. Nah ini yang anak-anak kadang-kadang di kelas tahu-tahu
ketawa di belakang sendiri, nggak taunya apa. Dia main Game. buka YouTube yang lucu, akhirnya berarti itu perlu kesini, perlu kesenangan. Dia mungkin belum cukup kesenangan dia di rumah. Dia lari-lari. Ya, kalau kelas 10 lari-lari karena dia mungkin di SMP-nya belum cukup untuk kesenangan bermainnya. Kemudian kebutuhan dasar, ini video kebutuhan dasar tidak perlu saya lanjutkan. Nah, ini 5 kontrol. Nah, ini yang sangat penting Bapak Ibu. Posisi kita sekarang di mana? Ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Ya. Sekarang kita lihat satu-satu. Nah, penghukum, patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Siswa yang tidak memakai atribut, maka kalau kita lakukan ini maka berarti penghukum. Kalau pemantau, kamu sudah melanggar aturan, apa konsekuensinya. Nah, ini kita akan namanya di posisi pemantau. Jadi kita tidak memberi hukuman. Kita menanyakan apa konsekuensi atas pelanggaran yang dilakukan. Kalau teman, ayolah tertib, buat guru bangga. Kali ini tidak apa-apa, kamu salah. Nah, ini berteman. Atau ayolah tolong ibu, nah tolong bapak. Nah, itu sebagai teman. Kalau sudah ada kata-kata tolong itu. Kemudian membuat merasa bersalah. Berapa kali bapak ibu harus memberitahu kamu, bu, guru kecewa sama kamu. Nah, ini kalau kita sudah kata saya kecewa dengan kamu, nanti anak akan merasa bersalah. Akan merasa bersalah dengan kata-kata ini. Kecewa dia. Nah, yang terbaik ini kita harus di posisi manajer. Ya, kamu tahu kesalahan kamu, kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini. Manajer ini bukan hanya kepala sekolah. Ya, jadi kita dalam menangani anak terbaik harus di posisi ini. Selama ini di mana Pak Herman? Posisinya kalian seperti ini. Sekarang baru ngomong manajer. Karena udah tahu. Kita posisi kadang paling sering di sini. Ya, paling sering di nomor 1, penghukum. Ya, apalagi hari Senin banyak yang tidak Jumat yang nggak seragam. Nah, kalaupun sebenarnya Bapak Ibu kita paling itu di sini pemantau. Kalau tidak jadi manajer ya kita di pemantau. Ya. Tapi kadang-kadang namanya manusia kita terpancing emosi akhirnya di sini kembali ke nomor 1 penghukum ya. Yang diomonginnya nggak nurut, katanya sudah berapa bulan-bulan masih aja, akhirnya kembali lagi ke sini. Tadinya pada sudah sampai pemantau, balik lagi nggak jadi ke manajer. Ya, nggak jadi ke manajer. Nah, ini Bapak Ibu yang harus kita jalankan. Ya, mudah-mudahan dengan ini sedikit kita akan bergerak. Ya, bergerak. Jangan dihukum aja. Jadi kita lari ke berikutnya. Oke, Bapak Ibu itu 5 posisi kontrol. Kemudian, nah ini pertanyaan saya kecewa sekali dengan kamu, berarti membuat rasa bersalah. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya, penghukum. Misalnya mengerjakan Bapak Ibu ngasih tugas ke anak, salah terus. Nah, Bapak Ibu mengucapkan ini, kalimat-kalimat ini, berarti secara nggak sengaja sudah menghukum, bukan fisik, ya, bukan hukuman fisik. Nah, psikologis ini sudah menghukum. Ayolah lakukan demi ibu atau bapak, ini teman. Ya, kalau dua ini yang kita di tengah-tengah ini di teman bolehlah, nggak apa-apa, daripada amannya, daripada sebagai penghukum. Kemudian pemantau nih, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini anak TK biasanya. Nah, ya jadi dipantau kalau pergerakannya. Anak ini misalnya Bapak Ibu kemarin sudah menangani kasus si A,
bagaimana perkembangan hari ini, Bapak Ibu pantau. Nah, ini itu lebih bagus. Kemudian manajer, bagaimana kamu menyelesaikan masalah ini? Jadi kita tanya ke anak bagaimana cara menyelesaikan persoalan yang mereka hadapi, itu adalah manajer. Kemudian berikutnya, nah kita bergeraknya di sini Bapak Ibu. Di pemantau, konsekuensi, manajer. Nah ini aja kita bergerak di sini. Posisi kita di sini aja, pemantau atau konsekuensi dan manajer. Kita akan bergerak di sini saja. Jadi bukan penghukum, bukan membuat masalah bersalah, bukan teman. Kita bergeraknya di sini. Ya, bergeraknya di sini. Ya, kalau penghukum mungkin karena Bapak Ibu sudah hilang. Ya, sudah mungkin karena capek lepas kontrol, ya mungkin nanti akan kembali ke penghukum. Kalau bisa, ya kita akan bergeraknya di sini, di pemantau dan manajer. Nah ini yang terakhir, ini adalah segitiga restitusi. Ini penanganan kasus, Bapak Ibu. Yang pertama, kita harus menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan terbaik yang bisa kita lakukan. Validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Jadi Bapak Ibu kalau menanya anak itu tanya, alasan kamu melakukannya apa? Selama ini tanya nggak ada rumah? Ada yang nanya, ada yang enggak. Jadi menanyakan keyakinan. Jadi tiga ini, jadi kalau sudah ditanya, oh kamu melakukan kesalahan, sudah, kemudian divalidasi, semua perilaku itu memiliki alasan, kemudian kita menanyakan keyakinan sudah dibuat. Lalu dia tak sadar bagaimana menyadari kesalahan dan dia berbuat baik. Kemudian, nah ini kata-katanya salah satunya berbuat salah itu adalah hal yang manusiawi. Nah itu kalau anak salah itu kita disampaikan ini, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna dan seterusnya. Itu stabilkan supaya anak reda dulu amarahnya. Kalau sudah reda, baru kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Atau kamu pasti punya alasan untuk melakukannya. Nah setelah dia reda, baru kita tanyakan apa alasan melakukannya. Setelah dia mengungkapkan permasalahan yang dilakukan, baru kita katakan seperti ini. Apa nilai yang kita percaya atau yang sudah kita yakini, yang kita buat di sekolah, yang sudah dilakukan? Nanti akan kalau dia melakukan kesalahan di kelas apa yang misalnya anak itu buat gaduh, kelas seperti apa yang ideal? Nanti dia akan menjawab. Nah, dengan sendirinya. Jadi bukan kita yang memberikan solusi, nak kamu jangan ribut. Ya dipanggil saja, kemudian kita lakukan penyelesaiannya seperti ini. Nah, ini menanyakan keyakinan. Nah, yang lebih baik lagi ini, yang terakhir, lebih baik intervensi 30 detik. Nah ini, apa kamu ingin berbuat lebih baik? Nah, kemudian pertanyaannya, apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Nah ini, 30 detik intervensi. Nah kata-kata inilah yang akan membuat lebih baik. Nah, kata-katanya cukup banyak. Nah di sini apa tugas kamu saat ini, misalnya melakukan segala macam. Nah ini intervensi 30 menit. Jadi kita melakukan pertanyaan-pertanyaan. Yang ini contoh saja pertanyaannya, tapi kita pertanyakan sesuai dengan kasus yang ditangani, Nah itu Bapak Ibu. Nah ini yang bisa saya sampaikan. Jadi mudah-mudahan kegiatan yang kita lakukan ke depan ini, ya segitiga restitusi ini bisa kita lakukan. Ini yang penting dalam menangani masalah anak. Jangan sampai kejadian nanti ada di beberapa sekolah itu tindakan kekerasan, karena di sekolah kita sudah disampaikan beberapa sekolah bahwa ramah anak, ya maka segitiga restitusi ini itu yang cocok untuk menangani anak tersebut, karena moto sekolah kita kan katanya ramah anak. Jangan sampai
terjadi di sekolah lain itu anak merokok kemudian langsung ambil tindakan kekerasan, akhirnya kemana-mana. Kalau merokok ya pegang, ajak ke kantor dan diskusi, ya, ya, makanya harus diskusi bagaimana dia bisa mengalami kebutuhan itu pada tempatnya, ya, misalnya dia kebutuhan dasarnya pengen merokok, ya, tapi dia harus tahu kebutuhan dasar itu di mana tempat waktunya. Nah itu yang harus didiskusikan dengan anak. Jangan ada sampai ngomong boleh kamu merokok tapi jangan pakai sekolah, jangan di tempat sekolah, itu juga nggak boleh, tetap nggak boleh. Ada namanya aturan nggak boleh merokok anak sekolah, ya nggak boleh. Mau pakai apapun dia, mau dimanapun tempatnya, itu ya tetap tidak boleh. Namanya pelajar. Jangan sampai kita ngomong boleh kamu merokok tapi jangan di lingkungan sekolah, ya tetap tidak boleh. Yang namanya belajar tetap tidak boleh. Aturan sehingga apa? Ya tetap dia nanti walaupun dia merokok mungkin akan berkumpul, tetap aturan tetap ditegakkan. Karena menurut ajaran Dewantara bahwa anak itu adalah seperti kertas putih tapi sudah ada garisnya, ya sudah ada garisnya. Kita yang menebalkan. Kalau dia garisnya lurus kita tebalkan supaya anak itu lurus, nggak bengkok lagi. Tapi kalau garisnya bengkok, ya jangan kita langsung luruskan, akan patah. Tapi kalau bisa kita bagaimana menghapus garis itu, yang bengkok itu hilang, ya bukan kita tebal langsung bengkokkan, akan patah. Anak akan, ya itu akan terjadi yang namanya pemberontakan tadi. Anak akhirnya ya banyak kasus-kasus yang harus ditangani. Jadi ya konsekuensi itu yang memang yang harus kita mendidik anak, karena anak itu adalah orang tua kan menitipkan anak ke sini itu menitipkan untuk diajar, diberi pengetahuan, bukan untuk dipatahkan, ya dituntun supaya dia jalannya lurus, itu tetap lurus, jangan bengkok. Iya, jadi guru itu ibarat petani yang menanam padi. Nah, jadi kalau tergantung dari kita. Kalau kita ngasih pupuknya bagus, ya hasilnya bagus. Ya sesuai dengan kodratnya juga. Ada kodrat alam dan kodrat zaman. Zamannya sekarang teknologi, ya kita mengikuti kembangan teknologi anak. Zaman kita beda dulu. Jangankan HP, telepon aja nggak punya di rumah. Nah itu Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.